Ya, jadi secara spesifik teknis pendidikan ini memang kita tidak akan membicarakannya karena ini termasuk dalam kategori proyek studi yang mana memang oleh undang-undang KIP kan tidak boleh kita publikasi. Tapi secara umum dari hasil pendalaman pendidikan diperoleh beberapa kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan publik. Nah, ini yang menjadi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dipersangkakan. Ya, Pak, apa pertimbangan utamanya sehingga Bahar bin Smith ini dijadikan tersangka juga ketika dilakukan pemeriksaan pertama dan langsung ditahan? Ya, jadi pertimbangan secara umum untuk penahanan ini kan memang ada pertimbangan objektif berupa persangkaan yang diberikan kepada yang bersangkutan ini mengandung ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kemudian pertimbangan subjektifnya itu diperkirakan atau rawan dianggap bahwa tersangka akan melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya. Innalillahi. Habib Bahar resmi tersangka dan langsung ditahan Polda Jabar. Audio Jungle. Audio Jungle. onehatnews.com. Habib Bahar Container Smith dan seorang pengunggah video ceramahnya ke YouTube berinisial TR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Penetapan tersangka diumumkan pada Senin 3 Januari malam setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung dilakukan penahanan di Polda Jabar. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud, kepada BS dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan Polda Jabar Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar, Senin 3 Januari. Arif menjelaskan, ada alasan yang dinilai subjektif dan objektif untuk memutuskan penahanan pada Bahar. Alasan yang dinilai subjektif yakni Bahar dikhawatirkan bakal melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Alasan subjektif, dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, ucap dia. Sementara alasan objektif, penahanan pada Bahar yakni karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Bahar ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah menyebarkan berita bohong. TR kemudian mengunggah konten mengandung unsur kebohongan itu di akun YouTube miliknya. Alasan objektif, pasal-pasalnya itu di atas 5 tahun penjara. Bahar harus kembali berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan terkait ceramahnya di Kabupaten Bandung atas dugaan ujaran kebencian. Kasusnya bahkan sudah naik penyidikan. Bahar harus kembali berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan terkait ceramahnya di Kabupaten Bandung atas dugaan ujaran kebencian. Kasusnya bahkan sudah naik penyidikan. Polda Jawa Barat belum membeberkan secara detail kasus tersebut. Habib Bahar dijerat dugaan tindak pidana menyebar informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kurung IT dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel kami. Kami hanya memberitakan, Andalah yang memutuskan. Narasi politik.